Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurismi Romadoni dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 25. Di sini saya akan praktikum mengenai difusi yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian praktik biologi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, berilah label A, B, dan C pada gelas. Seperti ini. Yang ketiga, isi masing-masing gelas dengan air panas yang berlabel A dan B. Sebanyak 3/4. Dan air es pada gelas yang berlabel C sebanyak 3/4 juga. Langkah yang keempat yaitu masukkan gula sebanyak 5 sendok ke dalam gelas B sebanyak 5 sendok 5 sendok makan. Celup ke masing-masing gelas A, B, dan C. Yang keenam, hitunglah menggunakan stopwatch. Perhatikan perbedaan warna setiap 1 menit pada masing-masing gelas. Lalu kita akan mencatatnya pada menit yang pertama. Kita akan lanjutkan untuk menit yang ketiga, 5, 7, dan 9. Kita akan melakukan percobaan yang sama pada tinta. Memasukkan air panas kepada gelas berlabel A dan B sebanyak 3/4. Dan air dingin pada gelas berlabel C sebanyak 3/4 juga. Lalu kita akan memasukkan sebanyak 5 sendok ke dalam gelas B. Lalu kita akan memasukkan 5-6 tetes tinta ke setiap gelasnya. Lalu kita akan menghitungnya menggunakan stopwatch pada menit 1, 3, 5, 7, dan 9. Hasil pengamatan pada teh. Keadaan air pada gelas pada menit ke-1 pada gelas A sedikit kemerahan, pada gelas B sedikit merah kekuningan, pada gelas C bening sedikit kekuningan. Keadaan air pada gelas pada menit ketiga, gelas A merah, gelas B merah kekuningan, gelas C kuning muda.
Pada menit kelima, gelas A sangat merah, gelas B sedikit coklat kekuningan, gelas C kuning. Pada menit ketujuh, sedikit merah kecoklatan, coklat dan kekuningan, dan pada gelas C sedikit kuning tua. Pada menit ke-9, gelas A merah tua, pada gelas B kuning coklat dan kuning, pada gelas C kuning tua. Hasil pengamatan pada tinta. Keadaan air pada gelas pada menit ke-1, gelas A hitam, gelas B hitam kekuningan, gelas C hitam tidak merata. Pada menit ketiga, gelas A hitam, gelas B hitam kekuningan, gelas C hitam sedikit merata. Pada menit kelima, gelas A hitam, gelas B hitam dan kuning pucat, gelas C hitam merata. Pada menit ketujuh, gelas A hitam pekat, gelas B hitam dan kuning pucat, gelas C hitam. Pada menit ke-9, gelas A hitam pekat, gelas B hitam dan kuning pekat, gelas C hitam. Kita lanjut pada pembahasan. Yang pertama, apa itu difusi? Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya zat yang ada dalam pelarut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Yang kedua, apa pengaruh air panas dan air dingin terhadap proses difusi? Gelas yang berisi air panas lebih cepat terjadi proses difusinya karena suhu air panas lebih tinggi dibandingkan air dingin. Yang ketiga, bagaimana pengaruh gula dalam percobaan ini? Gula tidak dapat larut dengan sempurna dalam air teh ataupun air tinta, di mana zat penyusunnya atau gula masih dapat dibedakan dengan air teh dan air tinta. Hal ini dikarenakan partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati membran plasma dengan mudah. Yang keempat, jelaskan mekanisme difusi yang terjadi pada percobaan ini. Gelas yang berisi air panas lebih cepat terjadi proses difusinya, yaitu gelas A, karena suhu air panas lebih tinggi dibandingkan air dingin. Yang kelima, bagaimana percobaan ini dapat membuktikan terjadinya osmosis? Terlihat pada gelas A dan C yang mengalami difusi, di mana zat terlarutnya dapat menyebar secara merata meskipun terjadi perbedaan warna antara keduanya. Berbeda dengan gelas B yang mengalami osmosis, yaitu terdapat semi permeabel yang tidak dapat dilalui oleh suatu zat yang terlarut. Yang keenam, jelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Difusi adalah sebuah proses pengiriman suatu zat pelarut dan molekul yang asalnya dari area yang konsentrasinya tinggi menuju ke area yang memiliki konsentrasi lebih rendah. Osmosis adalah sebuah proses bergeraknya molekul atau zat pelarut yang letaknya dalam sebuah larutan, di mana larutan tersebut memiliki daya konsentrasi yang lebih rendah dengan melewati membran semi permeabel menuju larutan yang memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah yang ketujuh, buatlah kesimpulan dari praktikum ini. Jadi, kesimpulan dari praktikum difusi ini adalah proses yang mempengaruhi proses difusi, yaitu suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.